Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita bertemu dengan Pak Guru lewat pembelajaran video. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu bab tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya ya anak-anak ya. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang penggolongan sumber daya alam. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak bersama-sama. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, anak-anak. Kebutuhan manusia sangat bervariasi, seperti makanan, pakaian, rumah, alat elektronik, dan hiburan. Hal ini membuat manusia sangat bergantung kepada alam. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis anak-anak, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain adalah memiliki kemampuan tumbuh, berkembang, biak, bergerak, bernapas, serta membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Contohnya hewan dan tumbuhan anak-anak. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan misalnya melakukan sistem tebang pilih, reboisasi atau penanaman kembali, membuat penangkaran, hutan lindung, cagar alam, dan suaka marga satwa. Itu kalau contoh pelestarian ya, pelestarian yang dapat dilakukan. Nah, sekarang kalau sumber daya alam non hayati, yaitu sumber daya alam berupa benda tak hidup. Sumber daya alam non hayati memiliki ciri-ciri merupakan benda tak hidup, berasal dari alam, merupakan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Namun, mampu menghasilkan energi anak-anak. Contohnya, tanah, air, udara, dan sinar matahari. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan adalah menghemat penggunaan air, melakukan kegiatan penghijauan, serta tidak membuang limbah ke tanah maupun ke saluran air. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang sekarang. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam energi, contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kemudian sumber daya alam mineral logam, contohnya besi, nikel, seng, timah, emas, dan perak. 3. Sumber daya alam mineral non-logam, contohnya ada belerang, batu kapur, granit, asbes, marmer, dan pasir kuarsa. Oleh karena itu, sifatnya yang tidak dapat diperbaharui, kita harus menghemat dalam pemanfaatannya. Salah satu contoh sikap menghemat penggunaan
sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu adalah memanfaatkannya dengan bijak, anak-anak. Walaupun tidak dapat membuatnya kembali, namun manusia dapat mengolah kembali sumber daya alam jenis ini menjadi benda lain yang bermanfaatnya. Misalnya nih, besi tua dapat diolah menjadi pagar atau kursi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini anak-anak ya. Kita simak bersama-sama. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kedua, macam-macam sumber daya alam. Teman-teman, macam sumber daya alam atau SDA itu ada 3 loh, yaitu berdasarkan jenis, berdasarkan sifat, dan berdasarkan proses. Berdasarkan jenisnya ada sumber daya alam hayati dan non-hayati. Apa ya perbedaannya? Sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Manfaat bagi manusia antara lain sebagai bahan makanan, contohnya buah-buahan dan sayuran. Sebagai obat-obatan yaitu ginseng dan jahe. Sebagai bahan bangunan, contohnya pohon jati dan pohon kelapa. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya, air, sinar matahari, dan tanah. Manfaatnya bagi manusia antara lain sumber minuman. Contohnya air mineral. Sumber penerangan, contohnya sinar matahari. Bahan bangunan, contohnya tanah atau pasir. Selanjutnya, kita akan membahas sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ada sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam tak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang dapat disediakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam terbarukan mempunyai sifat pulih kembali. Dengan sifat pulih tersebut, sumber daya alam dapat terus digunakan. Contohnya, air, tumbuhan, dan hewan. Air termasuk terbarukan karena selalu mengalami pembaruan. Pembaruan tersebut terjadi melalui siklus air. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam terbarukan karena mengalami pembaruan juga loh. Pembaruan tersebut terjadi karena tumbuhan dan hewan dapat berkembang biak. Sumber daya alam tak terbarukan adalah sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam tak terbarukan sifat pulihnya sangat lama. Untuk penyediaannya pun perlu proses yang panjang, seperti pengeboran, pengolahan, dan lainnya. Sehingga apabila telah habis terpakai, sumber daya alam ini sulit disediakan kembali. Oleh karena itu, pemakaiannya harus dihemat ya. Contoh sumber daya alam tak terbarukan antara lain batu bara dan BBM. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, produksi besi, dan baja, bahan bakar pembuatan semen, dan lainnya. Sedangkan BBM itu bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan,
bahan bakar kompor, dan lainnya. Sekarang kita akan mempelajari sumber daya alam berdasarkan prosesnya. Apa saja ya? Sumber daya alam berdasarkan prosesnya itu ada yang langsung digunakan dan ada yang tidak langsung digunakan. Sumber daya alam langsung digunakan artinya sumber daya alam yang bisa dikonsumsi tanpa perlu teknologi. Contohnya antara lain buah-buahan, sayuran, dan air. Sumber daya alam tak langsung digunakan artinya sumber daya alam tersebut baru bisa dikonsumsi setelah diproses dengan teknologi. Contohnya minyak bumi, batu bara, minyak goreng, dan lainnya. Ketiga, sumber daya alam dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi keberadaan dan kualitas sumber daya alam. Lingkungan yang terawat membuat sumber daya alam berkualitas baik. Contohnya, air sungai yang bersih dan ikannya sehat. Sedangkan lingkungan yang tercemar membuat sumber daya alam berkualitas buruk. Contohnya, sungai yang tercemar, airnya menjadi kotor dan ikannya mati. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya. Be smart, be happy. Nah, itu tadi penjelasan dari video yang dapat kita saksikan tentang sumber daya alam anak-anak. Nah, di sini ada kuis buat kalian. Ini juga kuisnya ada di buku kalian halaman 31. Kalian bisa buka buku halaman 31. Nah, sumber daya alam. Nah, berilah tanda checklist untuk pernyataan yang benar atau tanda silang untuk pertanyaan yang salah pada kotak yang telah disediakan anak-anak. Yang pertama, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ini benar atau salah? Kalau benar di checklist, kalau salah disilang. Yang kedua, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ini benar atau salah? Ketiga, udara, tanah, air termasuk sumber daya alam hayati. Membuat penangkaran, hutan lindung, suaka marga satwa, merupakan usaha pelestarian sumber daya alam hayati. Ini benar atau salah anak-anak? Selanjutnya, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis. Kelima, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sumber daya energi, sumber daya mineral, dan sumber daya berupa makhluk hidup. Itu pertanyaan atau kuis yang pertama. Untuk yang kedua, ini anak-anak. Tuliskan jenis sumber daya alam berikut pada tempat yang telah disediakan. Ini ada contoh. Yang pertama ini gambar apa? Sumber daya alam hayati. Yang kedua ada gambar seperti itu. Batu bara itu termasuk sumber daya alam apa? Nanti kalian isi sendiri. Kemudian sapi termasuk sumber daya alam apa? Emas termasuk dalam golongan sumber daya alam apa? Kopi itu juga termasuk dalam sumber daya alam apa? Dan satu lagi bahan bakar minyak. Nah, dengan kalian menyaksikan
video dan penjelasan dari Pak Guru tadi, pasti kalian bisa menjawab. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya, nanti boleh difoto kemudian dikumpul ke Pak Guru. Sekian dulu penjelasan dari Pak Guru. Tetap semangat, silahkan bekerja, Tuhan memberkati.